Negeri ini kaya akan alam dan sejarah yang membentuk identitas bangsa. Setiap tanah yang kita pijak menyimpan kisah peradaban, perjuangan, dan mimpi masa lalu. Hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 10 tempat bersejarah di Indonesia. Bukan sekadar untuk berfoto, tapi untuk merasakan energi masa lalu dan belajar dari akar kita. Siapkan dirimu, karena memahami sejarah adalah kunci melangkah ke masa depan. Let's start. Kita mulai dari Candi Borobudur, mahakarya arsitektur dan spiritualitas abad ke-9. Borobudur bukan sekadar tumpukan batu, tapi kitab raksasa dari batu yang menceritakan perjalanan spiritual manusia. Reliefnya, lebih dari 26 panel, adalah ensiklopedia visual tentang kehidupan Jawa kuno dan ajaran moral. UNESCO mengakuinya sebagai situs warisan dunia, bukti kecerdasan dan visi nenek moyang kita. Berjalan mengelilinginya, Anda membaca filosofi yang terukir abadi. Di puncak, Anda berdiri di puncak pencapaian spiritual dan intelektual bangsa ini. Borobudur bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Tak jauh dari Borobudur, berdiri Candi Prambanan, mahakarya Hindu dari abad ke-9. 3 candi utamanya didedikasikan untuk Trimurti Brahma, Vishnu, dan Shiva. Reliefnya mengisahkan epik Ramayana dan legenda Roro Jonggrang, menambah nuansa magis pada kemegahan arsitekturnya. Prambanan adalah puisi yang dipahat di atas batu, galeri seni naratif yang hidup. Saat senja, siluet candi menciptakan pemandangan dramatis dan mistis. Di sini, sejarah seni dan mitos berpadu. Prambanan panggung epik sebesar membegakan. Kita melompat ke jantung ibu kota, Monumen Nasional, atau yang lebih akrab disebut Monas. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Monas berdiri megah, menjadi penanda sejarah dan kebanggaan bangsa Indonesia. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang perjuangan, harapan, dan cita-cita yang tak pernah padam. Obelisk setinggi 132 meter ini bukan sekadar tugu, tapi simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Monas dibangun untuk mengenang semangat rakyat Indonesia yang tak gentar menghadapi penjajahan, serta tekad untuk meraih kemerdekaan. Setiap batu dan lekukannya adalah saksi bisu perjalanan panjang menuju kebebasan. Di puncak Monas, lidah api berlapis emas menyala abadi. Api ini melambangkan semangat kemerdekaan yang tak pernah padam, menjadi cahaya harapan bagi generasi penerus. Emas yang membalutnya adalah simbol kemurnian niat dan tekad bangsa untuk terus maju, apapun tantangannya. Di bawahnya, Museum Sejarah Nasional menampilkan diorama perjalanan bangsa dari prasejarah hingga kemerdekaan. Setiap diorama membawa kita menelusuri jejak para pahlawan, perjuangan rakyat, dan momen-momen penting yang membentuk identitas Indonesia. Museum ini menjadi ruang belajar dan refleksi bagi siapa saja yang ingin memahami akar bangsa. Dari puncak Monas, Anda melihat denyut nadi Jakarta, simbol kemajuan dan realitas sosial berdampingan. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang sibuk, dan taman-taman kota berpadu dalam satu panorama. Dari ketinggian, kita diingatkan bahwa kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama untuk terus menjaga dan mengisi maknanya. Monas adalah pengingat tujuan awal bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang yang datang, dari berbagai latar belakang, berkumpul di sini untuk merayakan persatuan dan kebinekaan. Monas menjadi ruang bersama, tempat harapan dan mimpi-mimpi bangsa bertemu. Lihatlah Monas sebagai janji dan api yang harus terus dijaga. Saat senja tiba dan lampu-lampu mulai menyala, Monas tetap berdiri kokoh, mengingatkan kita bahwa perjuangan belum selesai. Api di puncaknya adalah simbol semangat yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah sumpah yang hidup di tengah kota, di antara gedung-gedung tinggi dan keramaian. Monas bukan hanya monumen, tapi juga pengingat abadi bahwa semangat persatuan dan kemerdekaan harus terus menyala dalam hati setiap anak bangsa. Masih di Jakarta, kita ke Kota Tua, jendela ke masa kolonial. Taman Fathahillah jadi pusat, dikelilingi bangunan bersejarah seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, dan Jembatan Kota Intan.
Di ruang bawah tanah Museum Fathahillah, jejak perjuangan dan penderitaan para pahlawan masih terasa. Kota tua bukan sekadar bangunan bisu, ia hidup dengan seniman, komunitas sepeda ontel, dan kafe di gedung tua. Sejarah di sini bernapas, menjadi bagian dari denyut kota modern. Menyusuri kota tua adalah memahami bagaimana Jakarta dibentuk oleh pertemuan budaya selama berabad-abad. Kita terbang ke Palembang, ke Benteng Kuto Besak di tepi Sungai Musi. Satu-satunya benteng besar yang dibangun pribumi, bukan kolonial, simbol kemandirian Kesultanan Palembang. Dinding tebalnya menyimpan kisah pertempuran melawan Belanda dan kejayaan maritim Sriwijaya. Meski kini jadi markas militer, kemegahannya masih bisa dinikmati dari luar, terutama saat malam hari. Benteng ini adalah monumen kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Ia berdiri kokoh menantang zaman, mengingatkan akan kekuatan Loef Speeders. Kembali ke Yogyakarta, di balik megahnya keraton, tersembunyi sebuah kompleks yang penuh teka-teki. Taman Sari, bekas taman istana yang menyimpan banyak misteri dan kisah masa lalu. Dulu, tempat ini menjadi surga pribadi bagi Sultan dan keluarganya, sekaligus pusat rekreasi dan perlindungan rahasia. Taman Sari bukan sekadar taman, melainkan simbol kemewahan, kekuasaan, dan kecanggihan arsitektur Jawa yang memadukan unsur budaya lokal dan pengaruh asing. Di tengah kompleks, kolam pemandian Umbul Pasiraman dan menara pengawasnya menjadi saksi bisu, kisah romantis para putri dan sultan, serta nuansa feodal yang kental. Disinilah Sultan menikmati waktu santai, sementara para dayang dan keluarga kerajaan bermain air di kolam yang jernih. Menara pengawas digunakan untuk mengamati keindahan taman dan memilih siapa yang akan menemaninya. Lorong bawah tanah yang tersembunyi dan sumur gumuling, masjid bawah tanah dengan arsitektur melingkar dan akustik unik, menjadi bukti kecerdikan para arsitek masa lalu. Sumur gumuling bukan hanya tempat ibadah, tapi juga ruang persembunyian dan perlindungan saat bahaya mengancam. Suara imam bisa terdengar jelas di seluruh ruangan, berkat desain akustik yang luar biasa. Lorong-lorong rahasia ini konon terhubung langsung ke Laut Selatan, menjadi jalur evakuasi kerajaan jika terjadi serangan. Jalur ini membuktikan betapa pentingnya strategi pertahanan dalam perencanaan Taman Sari, sekaligus menambah aura misteri yang menyelimuti kompleks ini. Menelusuri Taman Sari seperti menjelajahi labirin sejarah yang penuh kejutan, di mana keindahan arsitektur berpadu dengan strategi militer. Setiap lorong dan ruangan membawa kita pada jejak masa lalu, menghadirkan sensasi petualangan dan penemuan baru di setiap langkah. Setiap sudut Taman Sari menyimpan rahasia, mulai dari ruang tersembunyi hingga lorong gelap yang memancing rasa penasaran. Pengunjung seolah diajak menjadi penjelajah, merasakan sensasi petualangan di tengah reruntuhan yang penuh cerita. Taman Sari adalah perpaduan keindahan, misteri, dan kecerdikan budaya Jawa. Kompleks ini bukan hanya warisan sejarah, tapi juga simbol kreativitas dan daya tahan masyarakat Yogyakarta, yang terus menjaga dan merawat pesona Taman Sari hingga kini. Di Demak berdiri Masjid Agung Demak, pusat penyebaran Islam di Jawa. Dibangun abad ke-15 oleh Raden Patah dan Wali Songo, masjid ini simbol transisi dari Hindu-Buddha ke Islam. Atap tumpang tiga dan soko tatal, tiang utama dari serpihan kayu, adalah lambang akulturasi dan persatuan. Masjid ini mengajarkan dakwah damai merangkul, bukan menghapus budaya lokal. Di kompleksnya, museum menyimpan peninggalan kerajaan Demak dan Wali Songo. Mengunjungi Demak adalah memahami fondasi spiritual bangsa yang dibangun dengan kearifan. Di Medan, Istana Maimun berdiri megah dengan warna kuning khasnya. Istana Kesultanan Delhi ini memadukan arsitektur Melayu, Eropa, Timur Tengah, Spanyol dan India, cerminan pusat perdagangan internasional masa lalu. Balairung utama dengan singgasana megah dan pilar kokoh menyambut pengunjung. Di sini, sejarah dan budaya Melayu tetap hidup lewat musik, adat dan peninggalan Sultan. Istana Maimun adalah permata yang mengingatkan kejayaan masa lalu di tengah modernisasi Medan. Warisan budaya tetap dijaga dengan penuh hormat. Mari kita mundur jauh ke masa lalu, menembus tirai waktu hingga jutaan tahun silam, ke sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang manusia. Situs manusia purba Sangiran di Jawa Tengah. Disinilah, di tengah bentang alam yang kini tenang, tersimpan jejak-jejak kehidupan yang pernah mengisi bumi ini jauh sebelum kita lahir.
Di Sangiran, para arkeolog menemukan fosil Homo erectus yang dikenal sebagai manusia Jawa. Penemuan ini bukan sekadar temuan arkeologi biasa, melainkan sebuah penemuan yang mengubah peta evolusi manusia dunia. Fosil-fosil ini membuktikan bahwa Indonesia pernah menjadi rumah bagi salah satu nenek moyang manusia modern. Sangiran kini diakui sebagai salah satu situs fosil manusia purba terlengkap di dunia, dan telah mendapat pengakuan resmi dari UNESCO sebagai warisan dunia. Status ini menegaskan pentingnya Sangiran, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi sejarah umat manusia secara global. Di Museum Sangiran, pengunjung dapat melihat langsung fosil manusia dan hewan purba, serta diorama yang menggambarkan kehidupan jutaan tahun lalu. Setiap artefak dan diorama membawa kita membayangkan seperti apa kerasnya perjuangan bertahan hidup di masa prasejarah, di tengah alam liar yang penuh tantangan. Berjalan di situs ini, Anda benar-benar menginjak tanah yang sama dengan manusia purba. Setiap langkah seolah membawa kita lebih dekat dengan masa lalu, membayangkan bagaimana nenek moyang kita hidup, berburu, dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Sangiran juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa sejarah manusia modern hanyalah sekejap mata dalam skala waktu geologi. Lapisan-lapisan tanah di Sangiran menyimpan kisah jutaan tahun, mengingatkan kita betapa singkatnya keberadaan kita di muka bumi ini. Tanah Indonesia, khususnya Sangiran, memegang kunci penting dalam perjalanan spesies kita. Dari sini, kita belajar bahwa asal-usul manusia tidak hanya milik satu bangsa, melainkan warisan bersama seluruh umat manusia. Sangiran adalah jendela yang membuka pemahaman kita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan melangkah. Di pesisir Banten, Kompleks Makam Keramat 7 di Cikadweun menyimpan babak penting penyebaran Islam. 7 makam para syekh dan ulama abad ke-15 ini jadi pusat ziarah dan tradisi spiritual masyarakat. Untuk mencapainya, peziarah menapaki ratusan tangga, perjalanan fisik dan spiritual. Tempat ini bukan tentang arsitektur, tapi getaran spiritual dan penghormatan pada para pendahulu. Sejarah di sini hidup dalam ingatan kolektif dan praktik spiritual komunitas. 10 tempat, 10 cerita, dari Candi Megah hingga Makam Keramat. Indonesia adalah bangsa dengan akar sejarah yang dalam dan beragam. Tugas kita bukan hanya mengagumi, tapi menjaga, mempelajari, dan meneruskan semangatnya. Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Tempat mana yang paling ingin kamu kunjungi? Tulis di komentar dan bagikan ceritamu. Subscribe untuk konten sejarah Indonesia berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.